Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang peristiwa yang kemarin itu ya peristiwa yang menurut hemat saya itu sangat memiriskan ya. Niat baik daripada para pengunjuk rasa yang namanya dalam undang-undang itu kan dibebaskan memberikan pendapat di muka umum. Kemudian mengoreksi apa yang dilakukan oleh aparat baik penegak hukum, aparat pemerintah, legislatif, yang sebagai penyelenggara negara. Yang menurut hemat daripada pengunjuk rasa, ini sudah tidak sesuai dengan akidah ataupun konstitusi yang ada. Itu sah-sah saja. Ya. Dan juga DPR kah, aparat kah tidak perlu alergi. Kenapa? Itu kan bentuk koreksi dari masyarakat. Koreksi daripada masyarakat melihat situasi kondisi yang dihadapi oleh masyarakat, terjadinya ketimpangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Itu sah-sah saja ya. Contoh, saya berikan contoh saja. Dikala pajak dinaikin kan yang menderita kan rakyat kelas bawah ini. Sementara mencari aja dari susah. Sementara di level atas itu tunjangannya diperbesar dan jadi terjadi ketimpangan. Jadi penghasilan yang dibawa dengan yang di atas tidak seimbang lagi. Ini yang membuat terjadinya kesenjangan sosial. Sehingga rakyat yang merasa terjepit, yang hidupnya susah juga yang merasa, loh kami ini kan rakyat juga, butuh juga diperhatikan. Kenapa kami yang terjepit kayak gini, mereka enak-enak. Sementara mereka kita pilih sah-sah saja. Ya. Makanya kita berharap kepada orang di atas, gak usah terlalu menunjukkan kemewahanmu di hadapan masyarakat. Ya. Sementara kalau itu dipilih oleh masyarakat. Nah, jadi sehingga apa yang terjadi sekarang kita harus berterima. Itu koreksi itu merupakan pembenahan bagi penyelenggara negara. Seperti contoh kemarin, cuma yang sangat disayangkan, niat suci daripada para pengunjuk rasa yang mengeluarkan pendapatnya mengkoreksi penyelenggara negara ditunggangi oleh para perusuh-perusuh ini, ya, para penjara-penjara ini. Bayangin mereka bersusah payah mengeluarkan pendapat mereka, memalingin harta benda daripada orang-orang, merusak fasilitas umum. Ini kan kerugian bagi negara. Nah, inilah merupakan tolak ukur akibatnya ya aparat mengambil langkah-langkah konstruktif. Jadi kadang-kadang begini ya, susahnya kita namanya aparat kepolisian ya. Dia kan namanya dia sebagai garda terdepan untuk menghambat jangan terjadi instabilitas, jangan terjadi benturan dan lain sebagainya. Tapi ingat dia juga manusia biasa. Gitu loh. Dia berusaha menahan itu dengan lemparan, dengan apa segala macam demi untuk bisa mencegah jangan terjadi kerusakan-kerusakan. Ya. Sebenarnya yang melakukan ini adalah oknum-oknum itu yang perusuh-perusuh itu yang sengaja menunggangi peristiwa itu. Contoh mahasiswa masuk datang tuh. Mahasiswa kan orang berintelektual tuh. Mereka sudah menyuarakan pada udah bagus tuh mahasiswa tuh. Tapi ada yang menyusup. Percaya nggak dengan saya bahwa yang menggunakan pakaian ojol itu ada yang pakai ojol-ojolan juga? Nah itu yang sangat disayangkan, akibatnya keberadaan daripada mereka ini tunggangi orang. Nah saya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, kemarin saya lihat sudah ada aksi damai, bersalam-salaman dengan petugas ojol. Bagaimanapun kan kita kan bersinergi, saling butuh membutuhkan. Nah mari sama-sama kita rakyat Indonesia itu mencermati, apabila ada yang penyusup-penyusup ini, yang saya sudah lihat juga para pengunjuk rasa melihat perusuh-perusuh, melihat yang nyusup ini disikat juga mereka, karena sudah merusak. Inilah kira-kira. Namun, saya juga berharap kepada aparat pemerintah memperhatikan apa yang diminta oleh masyarakat kelas bawah. Ya. Kesenjangan sosial yang sangat betul-betul kelihatan sekali. Sudah kesenjangan sosial kelihatan, ditunjukkan lagi kepada masyarakat. Nah, ini kan merusak daripada hati dan perasaan daripada rakyat terbawah. Ini koreksi kepada pemerintah, koreksi kepada penyelenggara negara, agar adil lah. Kita kan negara demokrasi tapi adil. Kita kan bagaimana caranya untuk mensejahterakan rakyat. Jangan mencederai masyarakat. Itu kira-kira media ya. Tapi demonya juga pemicunya juga selain karena yang digambarkan
pajak naik, tapi karena 5 orang itu yang uh, artis muncul, ada yang joget-joget, terus ada yang berkata statement yang tidak enak didengar juga gitu. Bapak menanggapi seperti apa sih? Kalau menurut saya sebenarnya begini ya. Ya inilah akumulasi ya, akumulasi kekecewaan masyarakat. Yang sialnya ada yang mempublikasikan pada saat joget-joget itu kan gitu. Padahal kalau saya tahu itu pas lagi lagu-lagu Mau Mere kalau nggak salah itu ya. Tapi korbanlah mereka-mereka ini, kebetulan ada artis-artis juga, ada orang tertentu ya berjoget-joget dan disaksikan seolah-olah bahwa sedang bergembira ria dengan ada tunjangan yang 50 juta kan gitu. Akibatnya akumulasinya terjadilah penjarahan pada rumah-rumah orang tersebut. Akhirnya Menteri Keuangan juga korban juga akibat daripada itu. Ingat Menteri Keuangan juga mengambil langkah keputusan tidak sendiri. Pasti ada kebijakan pemerintah di situ. Tapi inilah akumulasi kekecewaan tadi. Maka saya katakan tadi, ya para orang-orang yang berada di penyelenggara negara ini juga jangan menunjukkan tadi saya katakan, jangan tunjukkanlah kepada masyarakat kelas bawah itu. Karena mereka kan sakit melihat itu kan. Loh, yang kami bayar pajak tuh pajak untuk membayar kalian dengan gaji-gaji yang gede. Terus kalian tunjukkan, terus kalian publikasikan. Nah, akibatnya ya apa boleh buat? 5 orang yang jadi korban sorotan itu kebetulan orang-orang yang sudah dikenal oleh publik. Emang 5 orang itu aja yang joget-joget? Kan enggak. Banyak itu selek joget-joget itu, tapi karena kebetulan ada Uya dikenal masyarakat, ada Eko Patrio, terus ada lagi siapa? Nafa Urba, Saroni. Nah, yang saya sayangkan, nah, saya harus terbuka gitu ya. Harusnya Pak Saroni juga jangan seperti itu, ya ngomong bahwa orang apa ya yang membuarkan DPR itu orang bodoh. Dan jangan begitu lah, itu kan mencederai hati masyarakat. Sudah tahu seperti itu disorot, nggak usah pakai suara lagi, nggak usah bunyi lagi. Ini kan seolah-olah kayak nantangin gitu loh.